Lampu petromak yang menempel di dinding rumah nan sederhana baru saja lelaki gondrong itu nyalakan, mengenakan korek api di tangannya. Tubuh Mang Yana sudah terbaring dengan lukanya yang baru saja dibersihkan. Mata lelaki gondrong itu mengawasi segala penjuru rumah yang terletak tidak jauh dari perbatasan kampung dengan kebun teh. Hanya erangan suara kesakitan yang keluar dari mulut Mang Yana. Apalagi setelah dipaksakan mulutnya untuk terbuka dan diminumkan cairan ramuan dari dedaunan agar kondisinya cepat pulih. Jangan banyak mengeluarkan suara, Mang. Ketika sakit, atur saja nafasnya agar besok bisa berjalan, setidaknya bisa lari terlebih dahulu dari kejaran lelaki bernama Amo itu. Itu juga jika ingin Amang masih hidup. Kamu siapa sebenarnya? Baru pertama kali saya melihat. Saya berutang nyawa kepadamu, ucap Mang Yana, memaksakan mulutnya terbuka, bersamaan dengan pandangan matanya masih buram. Kemudian menerima kacamatanya yang diberikan lelaki gondrong. Balas saja hutang Amang, dengan nanti aku ajukan beberapa pertanyaan. Cukup jawab dengan jujur, atau aku sendiri yang akan menghabisi Amang dalam kondisi seperti itu, jawab lelaki berambut gondrong dengan dinginnya, membuat Mang Yana seketika terdiam. Apalagi ia baru menyadari sebuah pisau menempel di balik pinggang lelaki yang kini terlihat sedang memperhatikan sesuatu dari arah luar melalui jendela yang sedari tadi terbuka. Seketika kulit dahi lelaki gondrong itu yang sudah penuh dengan keringat mengkerut langsung mematikan rokoknya dengan cepat, manakala melihat lelaki seumuran Mang Yana dengan mengenakan kopiah hitam di kepalanya itu berjalan tergesa-gesa, menerobos rintik hujan yang tidak akan lama lagi reda. Ada orang berkopiah hitam seumuran Amang berjalan mendekat ke rumah ini. Apa orang itu juga yang membantu sopir di warung itu, Mang? Jawab. Mang Yana hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa berani membuka mulut, manakala baru bisa melihat jelas wajah lelaki berambut gondrong bak hewan buas yang akan segera menerkam dirinya hidup-hidup. Jangan bilang apapun kejadian di gubuk, terlebih menceritakan aku. Baik. Lampu petromak dengan cepat lelaki gondrong itu tiup agar segera mati, lalu berjalan ke arah salah satu kamar tanpa dilihat oleh Mang Yana. Yan, masuk, saya di dalam, Mang Ujang. Kunci lagi pintunya. Mang Yana berusaha terus mengumpulkan tenaganya agar bisa menggerakkan tubuhnya itu untuk bangun, walaupun sudah berkali-kali gagal. Nyalakan saja lampunya, Mang Ujang. Seketika lampu petromak yang sebelumnya mati kembali menyala. Innalillahi, apa yang terjadi, anak? Kata Mang Ujang sambil berjongkok melihat keadaan luka sobekan di bagian betis Mang Yana yang sudah bersih. Jujun dan Ajo yang diperintah Amo. Mending Mang Ujang sudahi ikut campur urusan getih wangi ini, Mang, daripada istri dan anak-anak Amang di kampung sana mendapatkan malapetaka, ucap Mang Yana. Saya yang membawa mobil ketika Nurwangi usianya 4 bulan keluar dari rumah itu dibawa Pepen dan Ayu. Tidak bisa saya tinggal diam. Nurwangi dan Rudi suaminya itu tidak bersalah. Apalagi 2 temannya itu pasti dalam bahaya, Yan. Setelah kejadian sopir itu dihabisi Amo di warung Mami, ucap Mang Ujang semakin panik. Jangankan Mang Ujang, saya saja anak kandung dari Ki Surya diperlakukan begini. Padahal janji Nikanti hanya akan menumbalkan keturunannya. Amang pernah dengar juga kan Ki Surya mengatakan hal ini pada Amang. Nurwangi bukan darah dagingnya, itu hanya cucu yang tersisa, tapi keluar dari rahim anak perempuan terakhirnya, Dina, ucap Mang Yana, memaksakan mulutnya itu terbuka dan hatinya tetap merasakan ketakutan mencari keberadaan lelaki gondrong yang sudah menolongnya. Apa yang harus aku lakukan, Yan? Pertumpahan darah dan nyawa akan terjadi sejak Nurwangi dan Rudi pergi dari rumah Bapak Pepen dan Mahayu, jawab Mang Ujang semakin cemas. Jaga Nurwangi, Rudi,
dan 2 temannya itu malam ini saja, Mang. Besok mereka akan pergi ke Curug Bentang. Pastikan mereka semua masih hidup. Dan hati-hati Amo, pasti mencari Amang Ujang juga, kata Mang Yana perlahan. Sudah tidak kuat lagi, mulutnya itu terbuka, sudah terlampau lemas. Baik Yan, ini cara balas budi pada kematian Ki Surya yang sudah mendidik aku. Kanti memang tidak akan berjumpa dengan puas dalam dirinya itu, sudah iblis, tegas Mang Ujang sambil membenarkan kopiahnya. Sementara itu di sisi lain, lelaki gondrong yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan dengan Mang Yana dan Mang Ujang hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi ketika Mang Yana dan Mang Ujang menyebutkan salah satu nama, Ki Surya, nama yang dititipkannya sebelum ia tiba di kampung Hejo ini. Dengan perlahan, tanpa mengeluarkan suara, lelaki gondrong itu melangkah ke depan rumah Mang Yana, kembali memperhatikan sekitar. Tidak ingin orang-orang suruhan Mang Amo menemukan Mang Yana di dalam rumahnya. Apalagi hujan malam ini sudah reda. Seharusnya semua sudah jelas. Akan aku habisi satu persatu. Apalagi jika Dewi menjadi taruhannya. Akan aku bakar rumah itu. Penasaran, sesakti apa memangnya Nikanti? Bisik hati lelaki gondrong sambil berjalan perlahan ke arah rumah Nikanti untuk memastikannya, dan akan kembali menjaga Mang Yana sebelum mengiring laporannya. Sementara itu, di kediaman Umi Esih, jarum jam yang sedari tadi Gama lihat terus berputar, membawa pertanda malam semakin larut. Tinggal hitungan jari hari akan segera berganti. Hanya handphone yang sudah beberapa kali ia lihat, tanpa adanya lagi pesan masuk dari istrinya Halimun Dewi. Gam, sudah, istirahat. Besok kamu harus buka toko. Biarkan Mang Idim berikhtiar dulu dalam duduk bersilanya. Semoga semuanya salah, ucap Ki Dudui duduk di sebelah Gama. Terakhir Dewi kirim pesan hanya ini, Kak. Tidak ada lagi kabar, jawab Gama memberikan handphonenya. Besok aku mau pergi ke air terjun, Gam. Pagi sekali pasti aku kabari. Ada yang aneh sih di rumah ini, apalagi ketika malam. Tapi mungkin perasaan aku saja. Sayangnya Zihan juga merasakannya. Tenang, aku baik-baik saja kok, Gam. Pesan dari Dewi sudah Ki Dudui baca, membuat kepalanya saja mengangguk. Kemudian menyimpan handphone Gama di atas meja. Budi, apa sudah memberikan kabar? Sore tadi dia sudah sampai. Besok akan menyamar sebagai pekerja kebun teh, mengawasi rumah yang Dewi tempati bersama Zihan dan Nurwangi, serta Rudi dari dekat, Kek. Hanya itu saja kabar terakhir dari Budi, jawab Gama menjelaskan perlahan. Ki Dudui menarik nafasnya cukup dalam, kemudian mengeluarkannya dengan perlahan, sambil kepalanya menengok ke arah salah satu kamar di rumah Umi Esih yang dipakainya itu untuk bersila Mang Idim di atas sajadah. Layar handphone Gama tiba-tiba menyala, berbarengan dengan nada dering yang sengaja dinyalakan cukup kencang itu berbunyi. Budi ini, Kek, akhirnya telepon, ucap Gama dengan wajah cemasnya. Angkat, Gam. Mang Idim juga itu baru selesai, jawab Ki Dudui. Gama langsung mendekatkan handphone ke arah telinganya, dan Mang Idim sudah duduk di sebelah Ki Dudui, walaupun malam dengan anginnya terasa dingin. Lain dengan wajah Mang Idim yang banjir keringat. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam, Gam. Aku tidak bisa bicara lama. Banyak hal penting dan malam ini Dewi dalam bahaya di rumah Nikanti. Aku juga sudah menemukan Ki Surya yang diperintahkan Ki Dudui dan Mbah Idim, jawab Budi dengan perlahan. Ki Dudui dan Mang Idim yang ikut mendengarkan ucapan Budi hanya menganggukkan kepalanya. Kamu harus segera datang ke sini, Gam. Keadaan semakin bahaya. Ki Surya sudah meninggal di tangan Nikanti. Kini aku sedang berada di rumah anaknya Ki Surya, Mang Yana, yang sudah aku tolong dari orang-orang suruhan Nikanti yang menghabisi Mang Ade. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Gama, membuat Ki Dudui hanya menggelengkan kepalanya, dan Mang Idim menganggukkan kepalanya. Jaga Dewi sampai aku datang. Di mana kita berjumpa, Bud? Warung terakhir sebelum sampai ke rumah Nikanti, tempat Mang Ade dihabisi. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan sebagai suaminya Dewi. Dewi tidak akan mudah kita selamatkan. Apalagi besok akan sampai ke air terjun, di mana Nikanti berasal. Rumahnya sudah dipagari sosok-sosok penjaga Nikanti dari malam sekarang. Gama hanya terdiam. Berbarengan dengan gelang gengge yang berada di dalam saku celananya itu,
berubah menjadi panas. Ada orang yang datang ini, Gam. Aku harus waspada. Anak Ki Surya jadi saksi kekejaman Nikanti dan sudah berada di tanganku. Mungkin dari dia bisa kita cari tahu lebih. Ki Dudui tiba-tiba meminta kepada Gama untuk bicara ke Budi. Bud, ini kakek. Jaga Dewi dan orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Sihan, Nurwangi dan Rudi. Mati dan hidup seseorang bukan di tangan perempuan tua itu. Baik kek, Budi paham, tapi tanpa aturan, Bud. Jaga mereka, tegas Ki Dudui. Kemudian mematikan handphonenya setelah mendengar langkah kaki Budi bergerak. Ternyata benar, kek. Maaf. Nikanti adalah orang yang sama dengan Nisurti. Suami dan 3 anaknya mati, dijadikan alat perjanjian dengan penunggu dari Curug Bentang, ucap Mang Idim. Dan Dewi besok akan ke sana mungkin, Mang. Aku harus segera pergi malam ini juga, jawab Gama semakin cemas. Jangan sekarang. Semua harus dipersiapkan, Gama. Setelah subuh dan matahari terbit, pergilah ke sana. Budi yakin bisa menjaga Dewi sementara sampai kamu tiba, ucap Ki Dudui. Kemudian berdiri perlahan dari duduknya. Semoga itu tempat yang sama, tempat yang pernah Ki Langsamana kunjungi dan meninggalnya Ki Surya di tangan Nikanti. Pasti bukan tanpa sebab. Jangan berikan kabar genting ini pada Dewi. Bisa semakin bahaya keadaannya, Gam. Lanjut Ki Dudui. Kali ini bukan hanya menyelamatkan Dewi, istri kamu, Gam, tapi Sihan, Nurwangi, dan Rudi dalam bahaya. Jika anak dan suaminya saja dengan keji mati di rumah itu, tidak menutup kemungkinan sesuatu lebih buruk terjadi. Mang Ade datang sebagai pertanda sebenarnya. Amang akan awasi dahulu dari rumah bersama Ki Dudui. Jika kondisi dan keadaannya genting, Amang akan datang ke sana. Besok Amang pastikan dulu keadaan Mang Ade dengan lukanya itu, ucap Mang Idim sambil menepuk pundak Gama. Put, ini perintah. Habisi siapapun yang kiranya berbahaya. Pastikan semuanya selamat. Pesan itu Gama ketik dengan tangannya bergetar, kemudian mengirimnya kepada Budi. Sementara itu, tubuh Gama sudah berbaring memandang ke arah jam yang tinggal beberapa jam akan memasuki waktu subuh. Hatinya terus mengucapkan dzikir amalan sambil memejamkan matanya. Dan baru saja ia sadari, Meong Hideng sudah berada di dekat kakinya sambil mengelus-eluskan kepalanya pada kaki Gama. Pandangan hamparan luasnya kebun teh dan angin kencang yang menerpa di daunan hijau itu sudah tergambar dengan mata Gama yang semakin terpejam. Tapak tilas, memang benar-benar aya Gama. Tak soal kehadiran hunggul, kaburukan oge aya. Jadikan ia ibadah. Maranehna geus ngadaguan. Puluhan tahun geus ila teuing tempat eta kudu binasa. Suara dari Ki Langsamana sudah Gama dengar dengan perlahan. Buyut Getiwangi itu apa sebenarnya? Ucap Gama perlahan sambil menyaksikan semakin jelas hamparan kebun teh. Dan kini terlihat 3 perempuan sedang berlari kencang menembus hamparan kebun yang tingginya hampir di atas pinggang mereka. Getih, nyawa, kekejaman yang harum bagi mereka. Gama kembali menganggukkan kepalanya dari penglihatannya pada 3 perempuan yang sedang berlari panik itu. Gama mengenali salah satunya adalah Dewi. Sihan dan Nurwangi tiba-tiba terjatuh sambil berteriak kencang. Siapa itu? Teriak Gama. Sosok perempuan lain dengan mengenakan baju putih kotor dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya terus berjalan mendekat. Bahkan semakin jelas merah darah terlihat dari bagian pinggang ke bawah pada baju yang dikenakan perempuan yang kini jalannya semakin cepat dan berlari ke arah mereka bertiga sambil membawa 2 pisau yang sudah berlumuran darah. Begitu juga darah sudah keluar banyak di pergelangan perempuan itu, sama dengan luka di tangan Nurwangi dengan luka sayatan yang cukup panjang. Bekas luka lainnya memenuhi bagian kaki perempuan itu yang tiba-tiba menarik rambut Sihan dengan kasarnya hingga kepala Sihan ikut tertarik kencang, membuat lehernya terlihat semakin jelas. Jangan! Teriak Gama sangat kencang. Sert! Teriakan Gama tidak diperdulikannya.
kalah cepat dengan satu pisau itu mendarat di leher Shihan, hingga membuat darah memancar tepat pada wajah Dewi dan Nurwangi yang tidak bergerak sama sekali. Bak tubuhnya terkunci. Giliran kalian tidak akan lepas. Membuat Dewi dan Nurwangi yang sudah berpegangan tangan erat itu semakin ketakutan, manakala melihat wajah pucat sosok perempuan di depan wajahnya, hingga mereka hanya bisa terdiam melihat ke arah dua pisau tajam yang sudah berlumuran darah. Dewi!" teriak Gama dengan sangat kencang. Perempuan itu malah melemparkan satu pisaunya ke arah Nurwangi, dan Nurwangi langsung tersenyum menakutkan pada Dewi, membuat Dewi hanya menggelengkan kepalanya. Apalagi tiba-tiba Rudi yang sudah berlumuran darah di seluruh tubuhnya berada di belakang tubuh perempuan bersama Nikanti yang tertawa kencang. "Nurwangi, jangan Nur, jangan!" teriak Dewi. "Wih!" teriak Gama semakin kencang, menyaksikan di depan matanya itu pisau di tangan Nurwangi berpindah dan menancap di leher Dewi, membuat mata Dewi melotot sekuat tenaga. Gam, kek, Dewi kek, Shihan, minum ini cepat, sebentar lagi subuh, dan pergi ke kampung ujung Hejo, temui Budi, ucap Ki Dudui sambil berusaha membuat Gama bangun. Satu gelas air minum Gama langsung habiskan, bersamaan dengan Meong Hideng yang sudah berada di dalam pangkuannya. Teriakan Gama barusan sontak membuat orang-orang di dalam rumah terbangun dan merasa cemas pada keadaan Gama yang sudah banjir keringat. "Pergi, bawa gelang Gengge. Sudah kakek pastikan tempat itu pernah kilang sama nada tangi juga, Gam?" bisik Ki Dudui perlahan, membuat Gama langsung ingat pada ucapan buyutnya itu yang hadir dalam mimpinya, terutama ketika mengingat bagaimana kondisi Shihan dan Dewi. Di sisi lain, di kampung ujung Hejo, kediaman Nikanti. Sebelum embun-embun menetes dari dedaunan pohon teh dengan hembusan angin yang membawa udara dingin yang menggigil, Mak Sari sudah berada di dekat kettle berukuran cukup besar yang di dalamnya sudah terdapat sayur ayam. "Sudah dimasukkan, Mak?" tanya Nikanti. "Barusan sudah, Nik. Satu ayam yang Nini minta juga sudah tercampur," jawab Mak Sari sambil membalikan kain hitam yang sebelumnya terisi garam. "Bagus. Mereka akan makan dan datang ke curug itu. Maka akan tiba malam ini juga. Pesta akan dimulai." "Sudah kamu siapkan semuanya juga, Mak?" ucap Nikanti sambil tersenyum. Sudah melihat cahaya senter mendekat ke arah dapur. "Karung-karung besar sudah Mang Amo siapkan. Akan diantarkan pagi ini katanya, Nik," kata Mak Sari. Hatinya semakin berkecamuk bahwa peristiwa itu akan segera terjadi. "Masuk, Amo!" teriak Nikanti. Sudah tahu Mang Amo semakin mendekat. "Ini, Nik, karung-karungnya. Apa ini tidak terlalu cepat, Nik? Dan mencurigakan?" tanya Mang Amo sambil membakar rokoknya setelah menembus udara dingin sebelum pagi. "Bukan urusanmu. Pastikan Yana malam ini kamu buang ke curug. Dan mereka para pekerja kebun tidak ada yang bicara dengan Rudi, Nurwangi, Dewi dan Shihan. Paham? Bawa mereka sampai di curug sana dan makan sop itu di sana. Buang tulang-tulangnya ke sungai," tegas Nikanti. "Baik, Nik. Malam ini juga Yana mati. Dia pasti ada di dalam gubuk sana. Tidak mungkin ada pekerja yang mengetahui. Mereka tidak akan berani mendekat. Mulut Yana sudah tersumpal," jawab Mang Amo, kemudian mengambil kopi yang disiapkan Mak Sari. "Bagus. Terlalu banyak rahasia di mulut anaknya Ki Surya itu. Setelah semuanya selesai, ini kamu yang teruskan, Amo, semuanya," ucap Nikanti sambil menepuk pundak Mang Amo, membuat Mang Amo hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Pengorbanannya dan kepatuhannya kepada Nikanti sejak lama akan berbuah manis yang sudah ia nanti-nantikan. "Bawa ini nanti, Amo, taburkan di sungai dekat air terjun itu, dan mereka akan tunduk kepadamu," kata Nikanti memberikan kain hitam berisikan garam. Bersamaan dengan matahari yang baru saja tiba itu, sama sekali tidak ada makanan di meja, bahkan membuat Shihan dan Dewi merasa aneh. "Makanya nanti saja di curug sudah Nini siapkan semuanya. Kalian akan diantar Mang Amo. Bersenang-senang dan nikmati keindahannya ya," ucap Nikanti sambil membenarkan perban di tangan Nurwangi
Yang anehnya, ketika dilihat oleh Rudi tidak seperti malam kemarin. "Mang Yana tidak kelihatan kemana ya, Mak?" tanya Rudi ketika Mak Sari membawakan 3 rantang. Salah satunya adalah masakan yang ia siapkan bersama Nikanti. "Pergi dulu ke kota Rut, mungkin akan lama," jawab Mak Sari. Kemudian pergi begitu saja agar tidak terlihat mencurigakan di hadapan Rudi, membuat Rudi kembali ingat kejadian semalam yang ia yakini bahwa tubuh yang dipangku oleh lelaki gondrong itu adalah Mang Yana. "Nanti juga balik lagi, Rut, bakal menemani kamu," sahut Nikanti, membuyarkan lamunan Rudi. Namun Rudi merasakan hal lain dalam ucapan tersebut, seperti penuh makna. Sementara itu, Nurwangi, Zihan, Dewi, dan Rudi sudah berjalan mengikuti langkah Mang Amok, melewati jalan menembus hamparan kebun teh yang luas itu. Tidak jarang beberapa pekerja yang melihat Mang Amok dari kejauhan hanya menundukkan kepalanya saja atau melanjutkan pekerjaannya. Tidak ingin berurusan dengan orang kepercayaan Nikanti yang selalu membawa masalah besar itu. "Gubuk itu semalam dari sana," ucap Rudi tetap merasakan ketertarikan pada gubuk satu-satunya itu. Segar sekali udaranya, Mang," ucap Nurwangi sambil menghirup udara dalam-dalam. "Jauh lebih segar daripada di rumah ya, Wi," sahut Zihan, merasakan hal yang sama. Dewi hanya tersenyum sambil melihat ke arah handphone membaca pesan masuk dari Gama. "Hari ini toko yang jaga teh anggit ya, Wi. Aku ada perlu, nanti aku berikan kabar kalau sudah sampai." Pesan dari Gama sudah Dewi baca. Dengan cepat ia membalas keperluan Gama dan tujuannya itu. "Nanti di Curug bakalan jauh lebih indah. Tempatnya juga masih asri banget," ucap Mang Amok sambil menunjukkan arah hutan yang akan mereka lalui. Hanya beberapa pegawai kebun teh saja yang menggelengkan kepalanya, karena tahu sudah lama sekali tidak ada orang yang berani datang ke tempat itu. Bahkan Ki Surya sebelum meninggal yang menjadi sesepuh kampung mengharamkan untuk tidak pernah ke Curug Bentang jika para warga Kampung Hejo masih ingin hidup. Di sisi lain, pesan Gama kirimkan kepada Budi. "Bud, aku sudah dalam perjalanan memakai motor. Akan segera sampai ke warung yang kamu sebut Mami, tempat Mang Ade dihabisi. Berikan aku kabar secepatnya. Aku tidak enak hati sedari tadi." Pesan dari Gama sudah Budi baca dengan perlahan. Kemudian Budi turun perlahan dari sebuah pohon yang cukup besar, manakala melihat rombongan Nurwangi dan Mang Amok akan segera memasuki hutan untuk menuju Curug. "Jangan dulu datang ke warung, Gam, sebelum aku perintah. Aku mengawasi Dewi menuju Curug. Di dalam hutan dan di Curug takutnya tidak ada sinyal." Pesan terakhir itu Budi kirim bersamaan dengan baterai handphone milik Indra yang dibawa Budi tinggal setengahnya lagi. Setelah semalam mendapatkan listrik di rumah Mang Yana yang sudah Budi amankan di kamarnya, yang sengaja ia kunci rapat dan tidak mungkin ada orang yang masuk, sengaja ia berantakan seisi rumahnya itu, bak rumah yang tidak terurus. "Nah, tinggal lurus dari sini. Ayo sebentar lagi akan sampai. Jalannya juga tidak menanjak," ucap Mang Amok. Sudah terdengar jelas oleh Budi yang sedang berada di balik pepohonan. Begitu juga langkah Dewi, Zihan, dan Nurwangi. "Sepertinya jarang ada yang kesini ya, Mang?" tanya Dewi tiba-tiba setelah memperhatikan seisi hutan yang mulai dipenuhi cahaya dari matahari yang perlahan semakin tinggi. "Mau ngapain juga Teh Dewi? Warga kampung sudah bosan datang ke sini. Tapi tempatnya bakalan lebih indah. Mungkin kalian baru pertama nanti melihat air terjun seperti itu," kata Mang Amok. Baru saja Budi akan melangkah untuk mengikuti jejak rombongan tersebut. Telinganya seperti mendengar langkah kaki, membuat ia langsung terdiam seketika. "Seharusnya tidak berbahaya, 1 orang," bisik hati Budi setelah memastikan langkah itu. Tidak ingin ketinggalan jejak untuk pertama kalinya di Leweng yang mempunyai nama Carangkawangi. Terlebih karena malah sekarang giliran Dewi dan Zihan yang berada di barisan paling belakang, membuat Budi mengabaikan suara yang membuatnya curiga. Sementara itu, suara gemericik air turun dari dataran tinggi semakin terdengar jelas, membuat mereka semua terpesona
dengan keindahan yang sudah tersaji dari jarak yang cukup jauh. "Itu tempatnya," kata Rudi. "Benar, itu tempatnya. Kita turun ke bawah sedikit lagi. Tidak bisa terlalu dekat. Semburan airnya kalau dekat seperti hujan deras. Lihat saja sungai di bawahnya," jawab Mang Amo dengan hatinya bersorak. Tidak mendapatkan kendala manakala menjalankan perintah Nikanti. Indah sekali. Beneran indah ini, Teh Dewi. Tidak sia-sia kalian datang ke tempat ini," ucap Nurwangi, terus mengikuti langkah Mang Amo yang sudah sangat hafal. Berbeda dengan Dewi yang merasa curiga pada rumput-rumput yang mereka injak karena tidak ada bekas langkah manusia dengan rumput yang setinggi itu. Tidak jarang Mang Amo dengan mengenakan goloknya menebasnya berkali-kali bak sedang membuka jalan. "Sampai sini saja sudah kelihatan jelas kan? Di sana bisa kalian berenang kalau mau. Tapi airnya sangat dingin," ucap Mang Amo langsung berhenti membuka plastik dan rantang yang sedari tadi ia bawa itu. "Jangan berenang, Nurwangi. Air sungainya deras ini," sahut Rudi. "Tidak apa-apa, Rud. Ada Amang. Tenang saja," jawab Mang Amo. "Sebaiknya tidak, Mang. Perkataan Rudi ada benarnya juga. Daripada cilaka terbawa derasnya air sungai," sahut Dewi tegas. Malah terlihat tidak nyaman dengan keberadaannya saat ini. "Ya sudah, sambil menikmati pemandangan. Kalian bisa makan dulu, pasti sudah lapar. Takut keburu sop buatan Mak Sari ini dingin, nanti tidak enak," jawab Mang Amo sambil tersenyum mendapat penolakan Dewi. "Lihat saja sebentar lagi," bisik hati Mang Amo menatap Dewi sambil memastikan kain hitam berisikan garam yang sebelumnya pagi tadi diberikan Nikanti berada di dalam saku celananya. Seketika Dewi dan Zihan sudah menerima ajakan Nurwangi dan Rudi untuk makan terlebih dahulu. Namun Mang Amo menolaknya dengan lembut, malah membakar rokoknya sambil mengucapkan sebuah bacaan dalam hatinya sambil menatap kosong ke arah air terjun yang di dekatnya itu penuh bebatuan dan terdapat sebuah gua dari balik derasnya guyuran air tersebut. "Yang lahap makannya, Nurwangi. Habiskan saja, biar nanti tidak berat Amang bawa rantangnya saat pulang," kata Mang Amo, perlahan membuka kain hitam dan menaburkannya ke arah sungai. Setelah melihat tiba-tiba Nurwangi membuang tulang ayam yang bekas dimakannya itu ke arah sungai, bak pertanda untuk Mang Amo. Budi yang memperhatikan dari jauh kelakuan Mang Amo hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui tujuan yang akan diperbuat Mang Amo. "Habiskan saja," bentak Mang Amo tiba-tiba setelah menaburkan semua garamnya itu. Mata Dewi dan Zihan tiba-tiba melotot tajam ke arah Mang Amo. Begitu juga Rudi dan Nurwangi. Seketika sayur ayam itu dimakannya dengan rakus beserta tulang-tulangnya. Bahkan menggunakan 5 jari mereka membuat sayur dan nasi itu tercampur dalam mulut mereka semua. "Menghadap, cepat!" teriak Mang Amo sangat kencang. Tiba-tiba membuat Dewi, Zihan, Nurwangi dan Rudi bukan berdiri dari duduknya itu. Bak binatang peliharaan. Mereka berempat berjalan merangkak dengan wajah yang melotot sekuat tenaga mereka. Mengeluarkan makanan dalam mulutnya dengan perlahan membuat pakaian mereka kotor seketika. Budi yang melihat kejadian cepat tersebut dibuat terkesima dengan apa yang ia lihat di balik derasnya air terjun. Ia seperti melihat sosok perempuan di balik air terjun itu. "Bahaya, mereka sudah dirasuki," ucap Budi perlahan melihat Dewi dan yang lainnya merangkak perlahan ke arah Mang Amo. "Persembahan ini bisa kalian bawa di rumah Nikanti. Tumbalnya sudah saya bawa datang ke tempat kalian. Ini persembahan getih wangi untuk janji Nikanti," teriak Mang Amo semakin kencang dengan matanya seketika berubah menjadi merah. Budi yang sudah mendengar jelas teriakan Mang Amo perlahan mengambil pisau dari balik punggungnya itu untuk mendekat ke arah Mang Amo. "Diam, jangan bergerak. Kamu siapa, orang asing?" Seketika tangan Budi sudah ada yang menahannya dan mengenali suara yang sama ketika malam kemarin. Suara itu dari orang yang menyiksa Mang Yana di dalam gubuk. Suara salah satu anak buah suruhan Mang Amo sudah berada dekat dengan tubuh Budi. "Atau kamu mati di sini sekarang juga. Tidak akan bisa. Persembahan itu kamu batalkan, orang asing." Dengan sebuah golok panjang ujung bagian tajamnya sudah berada di dekat leher Budi.
Seketika orang itu menjambak rambut panjang Budi dengan sangat kuat. "Aku akan menggorok kamu hidup-hidup jika bergerak," bisik orang itu di dekat telinga Budi. Di sisi lain, hembusan angin pagi bersama matahari yang sudah perlahan meninggi itu sama sekali tidak membawa kehangatan. Sinar yang memancar ke arah hamparan kebun teh Carangka Puncak Wangi tetap saja memberikan udara dingin, termasuk bayangan kendaraan roda 2 yang sedang melintasi tanjakan curam dengan jalan yang berlubang akan segera sampai di tempat yang sudah dijanjikan. "Itu tidak salah lagi, hanya ada satu warung," bisik hati Gama setelah mengirimkan pesan kepada Budi sebelumnya. Tepat ketika kendaraan roda 2 yang Gama kendarai berhenti di depan warung, ia hanya melihat beberapa pekerja kebun teh yang sedang lahap makan, tidak mengundang kecurigaan yang dicemaskan Budi sebelumnya. "Maaf Kang, orang baru ya kesini. Mau makan apa minum?" tanya suara kakek tua yang menghampiri Gama. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Getih Wangi bagian 8 dari Keluar TV. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.